سبحانه وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأشكره
على نعم لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع في المحشر نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور وأعطاه سيادة بني آدم الأسود والأحمر نبي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم رجس وطهر الله أكبر فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعلموا أن هذا يوم عظيم وعيد كريم وقال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك معاشر المسلمين sidang salat Idul Fitri rahimahumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, takwa yang mempunyai arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, serta selalu mentaati dan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan manusia baik dan buruknya merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Tidaklah terasa jika waktu berjalan dengan cepat, rasanya baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Akan tetapi di pagi hari ini Ramadan telah meninggalkan kita. Kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Tidaklah ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan bulan Ramadan. Hingga malaikat, langit dan bumi pun ikut menangis atas kepergian Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam satu riwayat yang datangnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala an. Idza kana akhir lailatin min Ramadan, badat as-samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati sayyidina Muhammad. Qila ay musibah? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا رمضان لأن دعوة فيه مستجابة والصدقة مقبولة. Ketika datang akhir daripada malam Ramadan, langit, bumi dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad. Para sahabat bertanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, berpisah dengan bulan Ramadan, sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sedekah diterima. Ayyuhal ibad, ini bulan Ramadan yang mulia itu telah pergi. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan itu telah tiada. Ia telah kembali kepada Rabb-Nya dan ia telah meninggalkan kita. Muwadda ya Ramadan, audat alaina bil ghufran. Selamat kembali ya Ramadan. Selamat jalan ya Ramadan. Tinggalkanlah kami dengan ampunan dan kembalilah kepada kami dengan kasih sayang. Ingatlah, inilah sebagai syair ungkapan perpisahan dengan Ramadan yang diubah oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adl. Ungkapan ini menerangkan bahawa sesungguhnya Ramadan tidaklah pergi selamanya. Hanya Ramadan pamit sebentar saja, hanya 11 bulan saja. Setelah itu, ia akan dikembalikan lagi oleh Allah untuk menyapa hamba-hamba yang beriman. Akan tetapi ya ayyuhal ibad, sebuah pertanyaan terbesar bagi kita. Tatkala Ramadan telah kembali kepada Allah, apakah kita masih ditakdirkan akan bertemu dengannya pada tahun berikutnya? Ataukah kita yang berpisah dengannya selama-lamanya karena dipanggil untuk menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, tak ada seorang pun di antara kita yang dapat mengetahui kalau dirinya akan hidup sampai esok atau lusa. Apalagi hidup sampai berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Sehingga perpisahan dengan Ramadan tidak perlu kita tangisi.
Karena sudah jelas tentu Ramadan pasti akan kembali. Akan tetapi yang perlu kita tangisi dan hadapi adalah ketika Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, yang dimana di dalamnya kita lalai dalam mencari dan meraih segala anugerah, rahmat dan ampunan yang diberikan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukurlah kepada Allah karena kita telah diizinkan dan diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini dengan penuh khidmat, tanpa ada gangguan dan tantangan, baik itu gangguan musibah alam seperti gempa bumi dan sejenisnya, ataupun musibah bala fitnah corona yang masih menghantui dan berkeliaran di negeri kita. Ayyuhal ibad, semenjak terbenamnya matahari sebelah barat kemarin sore hingga fajar menyingsing dari ufuk timur, suara takbir membesarkan asma Allah mulai menggema memenuhi angkasa alam raya sebagai pertanda bahwa kita sudah berada dalam suasana bahagia menyambut hari kemenangan, yaitu Aidul Fitri 1442 Hijriah. Di pagi yang mulia ini, mari kita tundukkan wajah kita untuk mengingat dan berzikir kepada Allah, mengagungkan dan memuji asma Allah, sebab dialah Allah yang menggerakkan jenuh jantung kita. Dialah Allah yang mengalirkan darah di sekujur tubuh kita hingga kita masih bisa menikmati dan menyambut datangnya hari Idul Fitri ini sebagai hari kemenangan setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Ayyuhal ibad, masih ingatkah kita dengan siapa kita bersof pada salat Idul Fitri tahun lalu? Masih ingatkah kita dengan siapa kita berjalan menuju ke masjid pada hari Idul Fitri tahun lalu? Masih ingatkah kita dengan siapa kita bersapa, ramah-tamah, seraya bersalam-salaman saat kita selesai menunaikan sholat Id pada tahun lalu? Dan adakah kita bisa membayangkan dengan siapa kita dulu pernah mengatur rencana halal bihalal dan silaturahim kepada keluarga pada hari raya Idul Fitri tahun lalu? Sungguh mereka-mereka yang kita kasihi di sekeliling kita itu telah tiada bersama kita pada hari raya ini. Banyak saudara-saudara kita yang pada Idul Fitri tahun lalu masih duduk bersibuk di tempat yang mulia ini bersama kita. Ini mereka sudah tiada. Mereka telah meninggalkan suami dan istrinya. Mereka telah meninggalkan anak-anak mereka yang ingin hidup menjadi yatim dan piatu. Yang sungguh pada hari ini mereka tidak dapat lagi menikmati keindahan berkumpul bersama keluarga seperti tahun-tahun lalu, karena mereka telah kembali ke hadapan Ilahi Rabbul Izzah. Semoga mereka saudara-saudara kita, bapak ibu kita, anak-anak kita yang ini sudah menjadi penghuni alam barzakh, telah menjadi almarhum dan almarhumah, mendapat maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan tempat yang layak di sisinya. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Melalui ayat ini, setelah kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan asma Allah dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil, seraya kita bersujud dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya. Takbir adalah membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Ketika kita berpuasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika kita sholat tarawih dan qiyamul lail, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah. Mengapa kita harus bertakbir terus-menerus, ya ayyuhal ibad? Sesungguhnya Allah Maha tahu kita sering bertakbir dalam ibadah kita, namun terkadang kita lupakan takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Kita masih diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Di atas sajadah kita memandangkan takbir, namun di kantor kita, di kantor, di pasar, di ladang, di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah. Bahkan kita telah mengganti takbir dengan tadabbur. Kita salah gunakan jabatan yang seharusnya untuk mengabdi kepada masyarakat, memakmurkan desa dan dusun, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni dan membantu yang membutuhkan. Kita
kita tutup mata kita. Kita bangga dengan gelar dan jabatan kita bangga dengan kekayaan yang melimpah-limpah. Ayyuhal ibad, ketahuilah sesungguhnya tidak sedikit dari kita yang sudah tidak lagi berpegang pada firman-firman Allah, hadis Rasulullah yang mengajarkan kejujuran, keikhlasan, kasih sayang dan amal soleh. Bahkan dengan setiap kita mengikuti petunjuk syaitan laknatullah yang mengajarkan kelicikan, kemunafikan dan kekerasan hati. Allah yang selalu kita besarkan dalam sholat dan doa, setelah kita lupakan dalam kehidupan nyata. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, namun kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, perut kita kosong menahan lapar, namun tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Banyak dari kita yang kusuk dalam sholat, namun kita kusuk juga merampas hak orang lain. Banyak dari kita yang fasih membaca dalil dan ayat-ayat Al-Quran, namun kita juga fasih dalam menipu orang lain. Banyak kita tidak putus berpuasa di bulan Ramadan, namun kita tidak putus pula dalam melakukan kezaliman. Ayyuhal ibad, salah satu kezaliman yang senantiasa kita lakukan ketika menjelang hari raya atau di saat hari raya adalah dengan menahan atau mengurangi hak-hak anak yatim dan fakir miskin. Banyak di antara kita yang mengabaikan anak yatim piatu dan fakir miskin, terutama di dalam pembagian zakat atau infak. Di saat kita sebutkan nama anak-anak yatim dalam pembagian zakat, sering kita menurunkan nominal pemberiannya. Bahkan kita sudah merasa puas dengan nominal 10.000 saja. Padahal jumlah dan zakat infak kita bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta. Akan tetapi di saat kita disebutkan nama partner kita, nama sahabat kita yang notabene adalah orang yang memiliki kemampuan, justru kita merasa malu memberikannya 100.000. Ini sungguh suatu kezaliman yang terjadi di akhir zaman. Ya ayyuhal ibad, ingatlah pesan Rasulullah SAW di setiap beliau memasuki tanggal 1 Syawal. Beliau mengatakan, "Al-muhum anis-su'al fi hadzal yaum." Katakanlah mereka para fakir miskin dan para yatim piatu atau orang-orang yang tak memiliki itu dari masalah meminta-minta di hari Lebaran. Juga Rasulullah menerangkan di dalam hadisnya, zakatul fitr taharatul lis-shaim min al-lagwi wal-rafath wa tuhmatul lil-masakin. Hakikat zakat fitrah menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang tercela dan dari dosa, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Rawahu Abu Dawud. Dengan demikian, maka perintah agama sangat tegas, kayakan mereka orang fakir miskin yang tidak sanggup hidup pada hari Lebaran Idul Fitri. Bebaskan mereka dari berkhawf, yakni berkeliling meminta-minta di hari besar yang mulia ini. Dan inilah inti hakikat ajaran Islam. Maksudnya satu sama lain saling ringan-meringankan, atau dalam peribahasa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ayyuhal ibad, di hari Lebaran ini mari kita sama-sama membuka pintu pendapatan yang insidental dari setiap para fuqara wal masakin, dan janganlah pernah mereka dihina serta dikata-katain dengan kalimat yang tidak pantas. Semestinya setiap orang yang memiliki kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah harus malu di hadapan Allah bila di sekelilingnya masih bersehat atau masih banyak orang-orang fakir dan miskin. Secara alamiah, kondisi menjauhnya kemiskinan adalah penggambaran nyata dari kekayaan orang berada yang tidak banyak bermanfaat dalam mengurangi jumlah orang miskin di sekelilingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh, nikmat yang sejati hanya ada pada diri yang selalu bertakwa dan bersyukur. Nikmat seperti itu merupakan kebahagiaan hakiki yang sanggup dirasakan sepanjang hari dan menjadi dambaan dari setiap mukmin sejati. Akankah kita dapat merasakan nikmatnya kebahagiaan di hari ini bila di saat yang bersamaan masih ada orang di sekeliling kita yang menangis seduh sedangnya saat penderitaan tanpa suara. Padahal mereka sedang menangis, memikirkan dan merasakan kehampaan hidup karena tidak punya apa-apa kecuali nyawa berbungkus kulit. Dan juga akan sirnalah semua kebahagiaan pada hari ini yang mulia ini jika masih ada di sekeliling kita orang yang dengan nasib dan takdirnya yang ada padanya masih mengadakan tangan mengharap sesuap nasi untuk dimakan, mengadakan tangannya untuk bisa melihat anak-anaknya berbahagia dengan pakaian baru seperti mana ia melihat anak-anak orang lain bergembira berpakaian baru pemberian ibunya, sepatu baru pemberian sang paman. Alangkah malang nasibnya. Padahal sebenarnya mereka hanya tidak memiliki kesempatan, belum berkemampuan untuk mencari dengan mandiri karena tidak ada sumber pendapatan,
Karena hilangnya lowongan pekerjaan, tak ada pula yang mau berbelas kasihan. Sungguh mereka yang membiarkan kondisi seperti ini dan menganggap suatu hal yang biasa akan digolongkan kepada orang-orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yaqutu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama, yaitu mereka-mereka yang menghardikan menyanyikan hak anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Surah Al-Maun. Marilah kita renungkan sejenak makna ayat di atas. Seraya melihat kondisi sekeliling kita, di mana terdapat puluhan bahkan ratusan anak yatim yang sudah ditinggal oleh orang tuanya menghadap ila Rabbi, membutuhkan uluran tangan dan sesuap nasi untuk menyambung hidupnya, selembar pakaian untuk menutup badannya. Pada hari bahagia ini, anak-anak yatim di sekeliling kita akan terngiang dan teringat masa lalunya ketika orang tuanya masih hidup melindunginya. Lalu pada hari ini, pada hari raya ini, kepada siapakah mereka harus memanggil ayah dan ibu? Kepada siapakah mereka meminta baju lebaran yang baru? Ataukah mereka akan kita biarkan menangis di atas batu nisan orang tuanya seraya curhat tentang ketidakadilan dalam hidup sepeninggalan orang tuanya? Tidaklah seperti itu ya ayyuhal ibad. Tidaklah seperti itu sikap kita pada mereka ya ayyuhal ibad. Mereka adalah tanggung jawab kita. Mereka adalah tanggung jawab kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikisahkan di dalam satu riwayat yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik. Kisah ini terjadi di Madinah di pagi hari pada saat hari raya Idul Fitri. Seperti biasa setelah sholat Id, Rasulullah SAW bersama keluarganya dan beberapa sahabatnya mengunjungi dari rumah ke rumah untuk berlebaran, seraya mengucapkan kalimat tahliyah Idul Fitri. Ketika Rasulullah berjalan, beliau melihat sekumpulan anak-anak dengan senangnya bermain, gembira, berlari, tertawa, merayakan hari lebarannya dengan menggunakan pakaian baru, sepatu yang baru, serta menggang makanan yang dibuatkan oleh sang ibu. Rasulullah SAW amatlah senang melihat anak-anak yang ceria itu bermain hingga beliau menghentikan langkah kakinya. Akan tetapi di saat beliau memperhatikan kebahagiaan anak-anak tersebut, tiba-tiba Rasulullah secara tidak langsung menorehkan wajahnya ke salah satu sudut jalan dan melihat kepada seorang gadis kecil yang sedang duduk sendirian di atas trotoar dengan berpakaian lusuh, kotor, compang-camping dan menangis terus. Rasulullah pun bergegas mendekati gadis itu. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya sambil menangis. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya dengan tangannya yang harum dan beliau bertanya dengan suara yang lembut, "Ma yubki ya ayyuhas sabi?" Duhai anakku, mengapa engkau menangis? Bukankah ini adalah hari raya? Rasulullah SAW yang memiliki hati yang lembut turut merasakan kesedihan yang mendalam melihat kondisi keadaan gadis kecil tersebut. Gadis kecil itu terkejut dan heran. Tiba-tiba ada orang yang bertanya dan peduli padanya. Ia kemudian menjawab dengan berbata-bata, tanpa menolehkan wajahnya dan tanpa mengetahui dengan siapa ia berbicara. "Da'ani ya ayyuhar rajul." Doakan aku wahai Tuhan, biarkanlah aku sendirian. Seraya menahan rasa sedih yang dirasakan, anak itu melanjutkan curahan hatinya dengan perlahan. "Wa inna abi mata fi ahdal ghazawat ma'a Rasulillah." Wahai Tuhan, sesungguhnya suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah hingga ia terbunuh di medan pertempuran. Kemudian ibuku menikah lagi dengan orang lain yang ia cintai. Mereka mengambil rumah tinggalan ayahku dan memakan harta warisanku, dan ayah tiriku telah mengusirku dari rumahku sendiri. Dan ini aku seperti apa yang kau lihat wahai Tuhan, berpakaian lusuh, kelaparan, kotor dan sedih dan hina. Dan pada saat datang hari raya seperti ini, semua anak pasti ingin merayakan lebaran bersama orang tuanya. Aku melihat teman-temanku begitu gembira, bahagia, kumpul bersama keluarganya, sedangkan aku tidak seperti mereka. Aku teringat ayahku, itulah sebabnya aku menangis wahai Tuhan. Andaikan ayahku masih hidup bersama, tentu dia tak akan membiarkan aku seperti ini. Hari lebaran tahun lalu dia memberikan aku baju berwarna hijau lengkap dengan sepatu baru. Aku sangat bahagia ketika itu. Namun kini aku tidak akan mendapatkannya lagi, karena aku
telah menjadi yatim ditinggal oleh ayah. Mendengar curahan cerita sang gadis yang yatim itu, hati Rasulullah semakin diliputi kesedihan dan mendalam. Tanpa disadari beliau sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya, membasahi wajahnya. Kemudian dengan penuh kasih sayang Rasulullah mulai rambut sang gadis kecil itu seraya berkata, "Amatallah an akuna lakatan wa Aisyah umman wa Fatimah ukhtan wa Ali amman wal Hasan wal Husain ikhwatan." Duhai anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu dan dengarlah apa yang aku sampaikan kepadamu. Apakah kau ridha aku menjadi ayahmu? Apakah kau ridha Aisyah menjadi ibumu? Apakah kau ridha jika Fatimah menjadi kakakmu? Dan apakah kau ridha Ali menjadi pamanmu? Dan apakah kau ridha jika Hasan dan Husain menjadi adik-adikmu? Bagaimana pendapatmu wahai? Bagaimana pendapatmu mengenai tawaranku ini, duhai anakku? Mendengarkan ucapan dan tawaran itu, sang gadis kecil itu berhenti menangis. Perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya dan memandang dengan takjub wajah yang berdiri di hadapannya, dan turut merasakan kesedihan itu adalah Rasulullah, orang yang disanjung dan dibela oleh ayahnya hingga menjadi syahid di peperangan. Sang gadis kecil itu tersenyum dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, seraya menganggukkan kepala perlahan, menandakan ia menerima tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menggandeng tangan sang gadis kecil itu untuk dibawa pulang ke rumahnya. Setiba di rumah Rasulullah, sang gadis kecil itu disambut dengan mesra oleh putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah segera membersihkan tubuh gadis kecil itu, memandikannya, menyisirkan rambutnya, dan memakaikan baju baru dan sepatu yang indah. Bahkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyediakan makanan khas hari raya. Rasulullah pun juga ikut memberikan sejumlah uang saku kepada sang yatim kecil yang telah diangkat menjadi anak angkatnya untuk digunakan belanja bersama teman-teman sebayanya. Kisah ini adalah salah satu bukti yang sangat substansial dari sabda beliau di waktu khutbah wada, "Ana wa kafirul yatim bil jannah hakadha wa asyara bis sabab wal wusta wa farrij bainahuma syai'a." Aku dan orang-orang yang menyayangi anak yatim, menyantuni, memudahkan kehidupan mereka, akan bersamaku di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan kedekatannya antara jari telunjuk dan jari tengahnya sambil sedikit meregangkan. Rawahu Bukhari. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan dan pahala orang yang menyantuni anak yatim, sehingga Imam Al-Bukhari mencantumkannya dalam bab keutamaan orang yang mengasuh anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati dan jiwa yang senantiasa peduli kepada para yatim, hingga mampu mengurangi beban hidupnya dan memberikan kebahagiaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi al-muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا شفينا المصطفى سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وكرم وأجاد الصائمين الثواب وكامل الأجر الموفر. أحمده سبحانه أن خلق وصور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يدخل
المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأكبر. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر، واعلموا أن الله أمره بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنور. وارض الله عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا وسلم إندونيسيا من فلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أنج إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من ضيق والحصار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد